Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku dibuat kaget setelah dia berhasil melacak Kimoro. Vegeta yang aneh melihat Goku kemudian mencoba untuk melacak Kimoro juga. Namun Goku segera menghentikannya. Goku berkata jika Moro bisa merasakan bahwa dirinya sedang dilacak. Goku juga tidak tahu dengan pasti karena ini baru pertama kali Goku mengalaminya. Selain itu, Goku juga berkata bahwa ki yang dimiliki Moro tidak terlalu besar. Namun yang aneh, Kimoro nampak menakutkan karena Goku merasa seperti ada banyak orang yang berkumpul sambil berteriak kesakitan. Meru selalu nimbrung dan berkata bahwa Moro dikenal bisa menyerap kekuatan hidup planet dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dalam artian, energinya tercipta dari banyak jiwa yang dibunuh. Hal itu jugalah yang membuat Moro bisa hidup lama. Sementara itu, Moro sendiri ternyata bekerja sama dengan salah satu orang untuk dijadikan anak buah. Moro juga mulai bersiaga karena sebelumnya dia merasakan bahwa Goku telah melacaknya. Saat ini mereka sedang menuju ke suatu tempat karena Moro ingin mendapatkan sesuatu yang masih rahasia. Kembali ke tempat Goku, saat ini mereka sedang membicarakan kemana tujuan Moro. Padahal mereka yakin dari arah pesawat Moro itu tidak ada tanda kehidupan. Namun Goku berkata bahwa dia pernah menuju ke tempat tersebut, yaitu menjemput Dende. Dengan demikian bahwa tujuan Moro adalah ke planet para bangsa Namekian untuk mencari bola naga. Mereka pun mulai berpikir nih apa keinginan Moro pada bola naga. Terlebih Moro telah mendapatkan sihirnya kembali. Mengalahkannya sekarang akan cukup sulit. Tapi Goku nggak mau jika para Namekian dalam bahaya. Jadi dia mengajak Vegeta untuk pergi lebih dulu dan meninggalkan Bundut yang masih tertidur. Merus pun nggak bisa menghentikan kepergian mereka menggunakan Sun Kanido. Gak pakai lama, dua maniak bertarung sampai di planet Namex dan sudah menunggu pesawat Moro yang akan mendarat. Moro sendiri nampak kaget merasakan Ki Goku yang tadi di belakangnya kenapa bisa sampai secepat ini. Goku pun langsung ngasih tahu bahaya ini pada semua orang Namex agar mereka segera kabur bawa bola naga. Nah, orang Namex yang udah trauma di invasi Prija langsung berhamburan meninggalkan tempat itu. Nggak lama kemudian pesawat itu pun mendarat dan Moro segera turun ke hadapan Goku dan Vegeta. Setelah melihat bentuk Moro yang terlihat tua dan renta, Goku dan Vegeta pun mulai meremehkannya. Goku berkata agar Moro lebih baik menjadi tahanan penjara saja. Tapi tanpa menghiraukan mereka, Moro merasakan ada satu orang Namex yang bersembunyi. Dengan kekuatannya dia menarik orang Namex itu lalu mencengkeram lehernya. Moro berkata bahwa ini adalah makanannya. Goku langsung bergerak untuk menyelamatkannya. Namun Vegeta lebih dulu menjadi sang penyelamat bagi anak Namex tersebut. Moro sendiri sampai tidak menyangka dan merasa kesal ada orang yang mengganggu makanannya. Vegeta berkata bahwa dia pernah punya kenangan buruk dengan para Namekian. Jadi dia nggak mau lagi membahayakan mereka. Karena itu Vegeta meminta Goku untuk tidak ikut campur. Goku mengizinkan itu, namun dia meminta Vegeta untuk tetap waspada karena mereka belum tahu kemampuan Moro yang sebenarnya. Vegeta langsung berubah menjadi Super Saiyan dan mulai menyombongkan kekuatannya. Moro pun demikian, dia yakin Vegeta nggak mungkin bisa menangkapnya. Vegeta langsung mulai menyerang Moro dengan ganas, tapi semua serangannya nggak ada yang kena. Moro melompat ke atas pesawat dan Vegeta kembali menubruknya hingga membuat kaca pesawat itu pecah. Teman si Moro pun sempat melihat tanda di baju Vegeta dan gak menyangka jika Pangeran Saiyan bergabung dengan Polisi Galaksi. Vegeta kembali menyerang dengan kecepatan tinggi, namun tiba-tiba Moro menggunakan kekuatan aneh yang membuat Vegeta sontak terjatuh. Moro juga bisa membuat Vegeta mengambang lalu membantingnya ke bebatuan. Duar! Goku yang lihatnya aja sampai kaget. Di saat Moro senang, tiba-tiba dia dibuat kaget melihat Vegeta bisa bangkit lagi. Saat ini Vegeta merubah bentuknya menjadi Super Saiyan God. Dia pun kembali menyerang Moro dengan ganas, dan di saat Moro mencoba untuk menahan tubuh Vegeta lagi, ternyata Vegeta bisa mengatasi kekuatan Moro. Beberapa kali dia bisa menghindarinya. Kemudian Vegeta langsung melancarkan pukulan kerasnya, juga tendangan Ronaldo yang sontak mengenai wajah Moro. Hal itu pun membuat Moro dan Goku langsung terkejut. Moro mengusap bekas tendangan Vegeta dan berkata, "Heh, abis nginjak kebo ya kau." Setelah berhasil memojokkan Moro, Vegeta mulai menunjukkan congaknya. Bahkan di saat Moro akan menyerangnya menggunakan pohon, dengan mudah Vegeta bisa menghancurkannya. Semua serangan gak ada yang mampu mengenai Vegeta. Vegeta berkata bahwa mereka pernah melawan monster dengan kekuatan yang lebih besar. Jadi melawan sekelas Moro bukanlah hal yang baru. Sementara itu Merus dan yang lain akan kembali ke markas. Mereka akan menggunakan obat ajaib untuk bisa membangunkan Majin Buu.
Jaco berkata bahwa Goku dan Vegeta adalah orang yang kuat, jadi ada kemungkinan mereka bisa mengalahkan Moro. Namun Merus yang seperti tahu sesuatu membalas bahwa mereka mungkin gak akan bisa menang. Balik lagi ke pertarungan, nampak Moro membuka jubah kebanggaannya. Dia berkata jika Vegeta ingin melawan sihirnya maka Moro akan mengabulkannya. Tegas Moro dengan wajah yang menantang. Sedangkan Pangeran Congak nampak kaget dengan bentuk tubuh Moro yang sepertinya masih kekar meski sudah tua. Goku pun lalu bertanya tentang kemampuan Moro yang bisa menyerap habis energi planet. Di tempat lain, Merus juga mewaspadai kemampuan Moro tersebut dan yang lebih gila adalah Moro bisa menggunakan apa yang diserap menjadi sebuah serangan. Kemudian Moro pun mulai ngeden sekuat tenaga sampai tanah retak dibuatnya. Vegeta yang terus melongo ke arah Moro tiba-tiba terserang oleh dahsyatnya kekuatan lava yang keluar dari tanah. Moro menegaskan bahwa dia menyerang menggunakan energi dari planet ini dan yang membuat Moro senang adalah planet ini dipenuhi dengan banyak energi. Kemudian Moro pun kembali mengarahkan telunjuknya hingga serangan dahsyat kembali menyerang Vegeta. Di saat Vegeta berada di atas, tiba-tiba banyak gumpalan lava yang kembali menyerangnya dengan ganas. Hal itu pun sontak membuat Kaichoro dan anaknya kaget melihat tanah di planet ini bisa bergerak sendiri. Tiba-tiba Vegeta muncul dari bawah tanah dan berusaha menyerang Moro. Namun dia lagi-lagi harus terkena gempa bumi yang membuatnya nggak dapat bergerak. Moro mulai meremehkan Vegeta karena sekarang Vegeta nggak bisa sedikit pun menyentuhnya. Vegeta sudah nampak kewalahan diserang dari berbagai arah membuat Goku ingin membantu Vegeta. Tapi Pangeran Congak tetap ingin duel 1 lawan 1. Dia yakin jika Moro pasti memiliki batasan kekuatan dan yang perlu Vegeta lakukan hanya terus menghindar sambil menunggu kesempatan. Namun ternyata Moro tidak memiliki batasan kekuatan karena dia berkata dirinya bisa menggunakan semua kekuatan sampai seluruh planet ini hancur. Seketika hal itu membuat Vegeta putus asa karena dia harus membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa mengalahkan Moro. Moro yang udah nggak mau basa-basi lagi kembali menyerang Vegeta dengan serangan lapanya. Vegeta yang panik balik menyerang lava itu dengan serangan laser pamungkasnya. Namun ternyata itu hanya tipuan. Moro muncul di belakang Vegeta dengan serangan lava yang lebih besar. Vegeta berusaha menahannya sambil bertanya apa keinginan Moro pada bola naga. Dan betapa terkejutnya kita semua bahwa keinginan Moro adalah mengembalikan kekuatannya seperti dulu. Setelah terkurung dengan waktu yang lama, Moro telah menjadi tua. Jadi dia menginginkan tubuh mudanya kembali. Setelah mendengar ocehan Moro, Vegeta malah tambah semangat dan mengejek Moro seperti sampah busuk yang harus dibunuh. Vegeta pun menggunakan Super Saiyan Blue untuk menghancurkan lava itu. Nampak Moro cukup terkejut ternyata Vegeta masih menyembunyikan kekuatan lain. Dan sebenarnya hal itu Vegeta lakukan semata-mata hanya untuk mengetahui apa tujuan Moro yang sebenarnya. Goku pun jadi senang nih sama kepintaran Vegeta. Moro yang kesal menggunakan banyak lava untuk menyerang Vegeta. Namun Vegeta berhasil menghindari semuanya dan langsung bergerak ke arah Moro. Dan setelah beberapa kali menghindar, Vegeta pun sukses menghajar Moro sampai dia terpental menghantam tanah. Tapi tiba-tiba suatu keanehan terjadi. Vegeta sontak kembali ke bentuk biasa dan Goku pun juga merasakan hal yang sama. Kemudian Goku melihat ke arah pohon yang sepertinya energi pohon itu sedang diserap oleh Moro. Lalu Moro pun bisa bangkit lagi dengan wajah yang mulai serius. Vegeta menegaskan bahwa dia nggak peduli dengan penjahat seperti Moro. Tapi Vegeta nggak akan membiarkan planet Namek sampai hancur. Sementara Goku yang makin merasakan ada hal yang janggal segera ngasih tahu Vegeta untuk tetap waspada. Tiba-tiba sebuah pesawat melesat di atas kepala mereka. Ternyata itu adalah teman Moro yang ingin melarikan diri. Lalu Moro pun kembali menembakkan laser untuk menghalau penglihatan Goku dan Vegeta. Di saat mereka lengah, Moro telah menyiapkan sebuah bola energi yang besar yang bahkan sampai membuat energi pohon di sana terhisap. Dan bukan hanya itu, para Namekian juga merasakan energi mereka ikut terserap oleh kekuatan Moro. Seketika hal itu membuat mereka lemas. Di saat energi itu telah penuh, Moro mengecilkannya seperti sukro lalu memakannya. Sontak saja hal itu membuat energi Moro bertambah lagi berkali-kali lipat. Vegeta akhirnya mengerti bahwa Moro bukan cuma bisa menyerap energi planet saja. Meski begitu, Vegeta masih belum menyadari satu hal. Kemudian Moro menghentikan pesawat temannya dan berkata agar temannya terus memperhatikannya. Karena saat ini Moro masih belum kalah. Sedangkan dua maniak masih terkejut dengan peningkatan kekuatan Moro. Vegeta berkata bahwa inilah yang mungkin ditakutkan oleh Merus. Jadi mereka harus segera menangkap Moro sebelum kekuatannya meningkat lagi. Vegeta masih yakin jika Super Saiyan Blue bukanlah tandingan Moro.
Karena itu dia mencoba ngeden untuk menunjukkan kekuatan penuhnya lagi. Namun gak ada apapun yang terjadi ternyata. Goku meminta Vegeta untuk tidak bermain-main karena hanya Super Saiyan Blue lah yang bisa mengalahkannya. Vegeta pun mengerti dan dia mencoba lagi untuk berubah. Dan ternyata lagi-lagi dia gagal melakukannya. Gak ada perubahan apapun yang terjadi. Di tempat lain, Merus membongkar kemampuan Moro yang sebenarnya, yaitu Moro bisa mencuri energi lawannya saat bertarung. Jadi Moro nggak butuh menyerang untuk melemahkan Goku dan Vegeta. Karena itulah Merus sebelumnya melarang Goku dan Vegeta untuk melawannya dulu. Dalam keadaan lemah seperti ini, Vegeta kini menjadi samsak tinju yang mengenaskan hingga Moro menghajarnya sampai nggak berdaya. Moro pun balik mengejek Vegeta dengan kata-kata Vegeta sebelumnya. Goku dan Vegeta sudah kehilangan kekuatan terkuat mereka sekarang. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.